Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10 di edisi Minggu 27 April 2025. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan melalui waktu teduh pagi. Kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagimu Tuhan Allah pada pagi ini. Terima kasih untuk pemeliharaan kasih dan anugerah-Mu dalam peristirahatan kami semalam. Pagi hari ini kami dimungkinkan menikmati hari baru karunia Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ester 7 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan berbunyi, Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Ester. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, Raja bertanya lagi kepada Ester, apakah permintaanmu, Ratu Ester? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi? Jawab Ratu Ester, ya Raja, jika hamba mendapat kemurahan hati Raja, dan jika baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba. Itulah permintaan hamba, dan nyawa bangsa hamba itulah keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Tanya Raja Ahasveros kepada Ratu Ester, siapakah orang itu dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian? Jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bangkitlah raja dengan panas hati dari perjamuan anggur itu lalu keluar ke taman istana. Tetapi Haman masih tinggal untuk memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester, karena ia melihat bahwa raja telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasnya. Ketika raja kembali dari taman istana ke ruang perjamuan anggur, Haman berlutut di sisi dipan tempat Ester berbaring. Raja pun bertitah, apakah ia juga hendak menggagahi ratu di dalam istanaku sendiri? Segera setelah titah raja itu keluar dari mulutnya, mereka menyelubungi muka Haman. Kata Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya, lalu titah raja gantung dia pada tiang itu. Haman pun digantung pada tiang yang telah disiapkannya untuk Mordekai, lalu surutlah murka raja. Amin. Tema kita hari ini, kala kebenaran menjadi kebenaran. Siapa anak katonganan membali katonganan. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Ester adalah kitab yang tidak pernah satu kali pun menyebut nama Tuhan. Kisahnya bercerita tentang upaya Mordekai dan Ester menyelamatkan bangsa Israel dari pemusnahan massal yang didalangi oleh Haman. Pada pasal 7 ini kita menemui Ester telah menjadi ratu pengganti Wasti dan tengah mengadu kepada Ahasveros bahwa bangsanya berada dalam ancaman pemusnahan. Singkat cerita, sang raja tersulut amarah karena bangsa ratunya hendak dimusnahkan oleh Haman. Tiang yang semestinya dipakai untuk menggantung Mordekai pun dipakai untuk menggantung Haman. Peristiwa tersebut kemudian dirayakan sebagai hari peringatan bebasnya orang Yahudi dari rencana pemusnahan atau yang dikenal sebagai Hari Purim. Kendati Ester adalah seorang ratu pada masa itu, perempuan tidak memiliki kuasa apapun. Ia tetaplah seorang
properti atau dianggap benda sang raja. Akan tetapi, ia bergumul dan merenung tentang perannya bagi bangsanya. Pemusnahan massal telah direncanakan dengan matang dan telah berada di depan matanya. Tidak secara kebenaran ia menjadi ratu. Allah, kendati tidak disebutkan dalam kitab ini, menyatakan peran Ester di tengah kesulitan itu. Ibu, bapak, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita banyak mengalami perang dan hal dalam hidup ini. Ada yang memang bagian dari rencana kita, tetapi ada juga yang terjadi secara kebenaran. Namun, dalam terang iman kita tidak ada yang kebenaran. Sebab di dalam semua hal, Allah memanggil kita untuk mengambil peran, membawa kebaikan di dalamnya. Tidak harus seperti Ester yang menggagalkan pemusnahan, tetapi kita dapat mengidentifikasi hal-hal kecil dan dianggap kebetulan saja di dalam kehidupan kita. Karena di dalam semua hal, Allah menyatakan kebenaran. Amin. Kita naikkan syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur Engkau melawat kami melalui firman-Mu pagi ini. Kami percaya Allah sumber kebenaran, dan Tuhan menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini, dan bahwa kami pun bisa dipakai dalam rencana Allah untuk menyatakan kebenaran itu. Karena itu mampukan kami menjalani hidup ini di dalam terang kebenaran Tuhan, dan kami pun boleh terus menyatakan dan mempersaksikan karya dan kebenaran Allah di tengah-tengah hidup ini. Di Minggu Raya ini kami mempersiapkan diri dan hidup hati kami untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami hari ini dalam ibadah dan pelayanan kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Peliharakan mereka semua yang sakit, sembuhkan yang berduka, hiburkan lalai, sadarkan bergumul, teguhkan dan kuatkan. Anak-anakmu dalam tumbuh kembang, berkati dalam bangku sekolah, bangku kuliah, peliharakan dan berkati mencari pekerjaan. Tuhan karuniakan yang terbaik bagi setiap mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan karuniakan yang terbaik bagi setiap mereka, ya Bapa. Kami berdoa kiranya dalam bingkai kasih-Mu Kau memberkati Opa dan Oma, orang tua kami, sehatkan mereka selalu, ya Tuhan. Kami mendoakan yang berulang tahun, Bapak Abdi Manglo hari ini, sempurnakan sukacita mereka, bahkan mungkin masih ada yang lain. Jemaat-Mu dalam bekerja 1 minggu ke depan ini, Tuhan berkati. Tuntunlah hidup kami hari ini dan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa syukur kami persembahkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sabda pagi. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom. Selamat.